Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wis Sugiarti dengan NPM C1C0208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan dan kontrak konstruksi. Nah, kontrak konstruksi ini diatur oleh PSAK yang berlaku itu PSAK yang terbaru, PSAK nomor 72 tentang pendapatan kontrak dengan pelanggan. Nah, kita masuk ke yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari kontrak konstruksi ini. Nah, kontrak konstruksi ini, yang pertama itu karakteristiknya adalah kontrak konstruksi itu dapat digunakan untuk aset tunggal atau aset yang berkaitan dengan sejumlah aset. Nah, kemudian yang kedua, kontrak konstruksi ini meliputi dua. Yang pertama itu kontrak konstruksi aset, misalnya itu pelayanan jasa untuk manajer proyek, atau juga arsitek. Dan yang kedua itu kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kemudian karakteristik yang ketiga itu kontrak itu dapat berbentuk, yang pertama itu berbentuk harga tetap, yang kedua kontrak berbentuk biaya plus. Namun yang sering digunakan itu adalah kontrak dengan biaya plus. Nah, pendapatan kontrak ini terdiri dari yang pertama itu terdiri dari pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan juga yang kedua itu ada penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif. Nah, dan klaim dan pembayaran insentif ini diterbagi lagi menjadi dua, itu ada sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan juga dapat diukur secara andal. Dan kita masuk ke yang pertama, itu tentang penyimpangan kontrak. Nah, penyimpangan ini sendiri adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Kemudian penyimpangan ini dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika memenuhi dua hal. Yang pertama, memungkinkan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Kemudian yang kedua tadi itu ada tentang klaim. Klaim sendiri adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk di dalam kontrak. Nah, pengukuran pendapatan dari klaim ini mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Nah, klaim ini dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama negosiasinya telah mencapai titik akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Kemudian yang kedua, jika nilai klaim yang memungkinkan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara handal. Nah, kemudian ada tentang pembayaran insentif. Nah, pembayaran insentif sendiri yaitu ketika jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau telah dilampaui. Nah, misalnya itu pembayaran karena penyelesaiannya lebih awal dari suatu kontrak. Nah, jadi pembayaran insentif ini diberikan kepada kontraktornya apabila dia misalnya menyelesaikan pekerjaannya itu lebih awal dari kontrak yang telah ditentukan dengan pelanggan. Maka pelanggan tersebut atau kontraktornya itu mendapatkan yang namanya insentif. Kemudian pembayaran insentif ini dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Kemudian yang kedua, jumlah pembayaran insentif ini dapat diukur secara handal. Nah, jadi pembayaran insentif ini akan dimasukkan atau termasuk ke dalam pendapatan kontrak jika dua hal ini terpenuhi. Kemudian ada pengakuan pendapatan dan beban kontrak.
Nah, yang pertama itu jika hasil kontrak konstruksinya dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi akan diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Nah, taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Nah, jadi taksiran rugi pada kontrak konstruksi itu akan segera diakui sebagai beban. Ini mengenai pengakuan pendapatan dan beban dalam kontrak. Kemudian ada dua metode yang akan digunakan, metode akuntansi yang bisa digunakan untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu metode yang pertama itu metode yang namanya presentasi penyelesaian. Nah, itu bagaimana sih dengan metode presentasi penyelesaian ini? Yaitu pendapatan kontrak itu akan diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaannya dilakukan. Kemudian biaya kontrak itu biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Kemudian untuk metode yang kedua itu metode kontrak selesai, yang artinya pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilakukan. Kemudian yang kedua itu dasar pemikiran menggunakan metode presentasi penyelesaian ini. Yang pertama itu dasarnya adalah pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Dan yang ketiga itu penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Dan yang keempat itu hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, perusahaan ini menggunakan metode presentasi penyelesaian itu jika semua kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang seperti apa? Yaitu kondisi yang pertama itu ada jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan handal. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait dengan kontrak masuk ke perubahan. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu biaya kontrak sampai dengan selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan handal. Kemudian yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan handal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Nah, perhitungan pendapatan yang diakui terkait dengan konstruksi jangka panjang atau menggunakan metode presentasi penyelesaian ini, itu cara menghitungnya ada 3 cara. Yang pertama itu menunjukkan dulu berapa presentasi penyelesaian pekerjaan atau sering disebut dengan present complete, yaitu caranya atau rumusnya yaitu dengan cara biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan itu dibagi dengan berapa estimasi total biaya untuk menyelesaikan pekerjaan dikali dengan 100%. Nah, itu untuk menghitung atau menentukan berapa presentasi penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, jika ingin menghitung berapa pendapatan yang akan diakui sampai dengan tanggal jatuh tempo, itu dengan cara mengalihkan presentasi yang sudah dihitung di langkah pertama, itu dikalikan dengan estimasi total revenue atau total pendapatan. Dan jadi untuk menghitung berapa pendapatan akan diakui sampai dengan tanggal jatuh tempo, itu dengan cara mengalihkan presentasi yang sudah dihitung di langkah pertama tadi untuk berapa biaya presentasi penyelesaian pekerjaan itu dikalikan dengan berapa total estimasi revenue atau total estimasi pendapatan. Dan untuk menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk periode sekarang, itu caranya itu dengan cara mengurangi pendapatan yang diakui sampai tanggal jatuh tempo, itu dikurangkan dengan pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya. Jadi untuk menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk periode sekarang, itu caranya pendapatan yang diakui sampai tanggal jatuh tempo, itu dikurangkan dengan pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pendapatan dan kontrak konstruksi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.